film horor dewasa yang diproduksi tahun 1978 dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh maestro film Indonesia Sisworo Gautama Putra dan merupakan salah satu film pertama yang dibintangi oleh Berry Prima kala itu. Film ini menjadi kontroversial karena merupakan film Indonesia pertama yang mengetengahkan kanibalisme sebagai unsur cerita utama. Film ini juga diedarkan di berbagai negara lain dengan judul yang berlainan, di antaranya di Perancis dan di Jerman. Menceritakan 3 mahasiswa etnologi dan antropologi bernama Amri, Rika, dan Tommy yang berambisi melakukan riset untuk skripsi mereka. Mereka berambisi untuk mengadakan penyelidikan ke daerah pedalaman. Mereka dibantu oleh Bisma, seorang pemburu bayaran, dan seorang anak pedalaman yang bernama Lahang. Bisma yang banyak pengalaman di pedalaman hanya bersedia mengantar sampai perkampungan suku Pangayun yang sudah dikenalnya, dan demi keselamatan mahasiswa itu, Bisma meminta untuk tidak terlalu jauh dalam melakukan penelitian. Mereka diterima dengan baik oleh suku Pangayan, bahkan dibuatkan pesta penyambutan sekaligus upacara pengangkatan mereka menjadi bagian dari suku Pangayan, guys. Mereka harus berjalan merangkak di antara kedua kaki wanita suku Pangayan dan meminum cairan yang sudah dibaca mantra dan campuran beberapa tetes darah seorang dukun suku Pangayan. Karena tidak puas kalau hanya sampai di pemukiman suku Pangayan, para mahasiswa itu meminta Bisma mengantar mereka masuk ke dalam hutan pedalaman untuk menyelidiki adanya suku primitif. Awalnya Bisma menolak karena itu sama saja mengantarkan nyawa, katanya. Namun karena merasa tertantang dan tentunya ada tambahan bayaran dari para mahasiswa itu, Bisma pun akhirnya setuju. Dengan menggunakan rakit bambu, mereka masuk ke dalam hutan pedalaman dengan menyusuri sungai. Namun ini bukanlah perjalanan yang mudah. Tantangan terberat kemudian muncul, yaitu pecahnya rakit mereka hingga berkeping-keping, dan mereka pun akhirnya harus terpisah. Amri, Rika, dan Lahang masih bersama, sementara Tommy dan Bisma terpisah dari rombongan. Amri, Rika, dan Lahang terus mencari keberadaan Tommy dan Bisma. Dalam pencarian itu, mereka menemukan lokasi kemah Profesor Markus yang hilang saat melakukan penelitian suku primitif. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang diawasi oleh orang-orang suku primitif. Amri yang sangat berambisi ingin terus mencari keberadaan suku primitif dengan mengikuti jejak-jejak Profesor Markus. Namun Rika melarangnya. Karena hari sudah gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di tenda milik Profesor Markus. Keesokan harinya, mereka terus masuk ke dalam hutan. Peringatan Rika untuk mengajak Amri kembali tidak dihiraukannya. Amri berkeras untuk melanjutkan pencariannya, mencari Tommy dan Bisma, juga keberadaan suku primitif. Lahang yang sebenarnya peka dan banyak pengalaman dengan lingkungan tersebut mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar. Beberapa kali dia melihat beberapa orang suku primitif yang sedang mengawasi mereka. Namun saat Amri dan Rika memeriksanya, orang-orang itu sudah tidak ada. Dan akhirnya tanpa sengaja mereka melihat beberapa orang suku primitif yang sedang membawa mayat masuk ke dalam sebuah goa. Setelah orang-orang suku primitif itu pergi, mereka pun masuk ke dalam goa. Banyak sekali tengkorak manusia di dalam goa itu. Bahkan ada beberapa mayat yang sudah mulai membusuk. Ternyata gua ini adalah kuburan orang-orang suku primitif. Lahang yang ketakutan pun akhirnya lari keluar dari gua itu. Dia terus berlari masuk ke dalam hutan dalam kondisi hujan besar. Amri dan Rika terus mengejar Lahang yang terus berlari tanpa arah. Dan akhirnya dia tewas terkena jebakan suku primitif. Amri dan Rika pun ditangkap dan dibawa ke tempat tinggal suku primitif. Rupanya mereka tinggal di sebuah besar, dan di dalam gua itu pun banyak anak-anak, orang tua, bahkan ibu hamil dan bayi yang sedang menyusui, guys. Mereka mengikat Amri dan Rika seperti mereka mengikat hasil buruan. Mereka bersorak sepertinya senang dengan hasil buruan yang mereka dapat. Akhirnya Amri dan Rika diikat di sebuah batu. Mereka memeriksa dan menyentuh semua yang melekat di tubuh Amri dan Rika. Bahkan mereka heran dengan pakaian yang ada di tubuh Amri dan Rika. Mereka merobeknya dan membagikan ke orang-orang suku primitif. Mungkin mereka kira itu kulit ya, guys. Akhirnya dalam kondisi telanjang, Amri dijadikan seperti mainan, guys. Mereka bergantian menaiki Amri yang berjalan merangkak seperti main kuda-kudaan. Akhirnya Amri pun pingsan. Saat sadar, Amri sudah berada dalam kurungan yang lebih mirip sebuah kandang. Sedangkan Rika masih dalam kondisi terikat di batu. Hingga seorang suku primitif yang mungkin tergoda dengan kemolekan tubuh Rika mencoba memperkosanya. Rika yang awalnya tidak sadar kalau tubuhnya sedang digerayangi, tiba-tiba berteriak begitu melihat wajah seram berada tepat di hadapannya. Teriakan Rika menarik perhatian orang-orang suku primitif yang lain, dan lelaki mesum itu segera diseret dan mereka memberi hukuman dengan menghajar kemaluan lelaki itu dengan sebuah batu, guys. Dan kemudian Rika pun dipindahkan dimasukkan ke dalam kandang bersama Amri. Sementara Bisma masih terus berusaha mencari Amri dan kawan-kawannya
Dia berteriak memanggil nama mereka, berharap mereka mendengar panggilannya. Bhisma terus berteriak-teriak tidak jelas sambil menembakkan senapannya. Ini adalah Tommy yang terpisah sendiri dari rombongan. Dengan kaki terluka, dia terus mencari teman-temannya. Tommy menemukan kerangka manusia milik salah satu rombongan Profesor Markus. Dalam buku catatannya, dia menuliskan bahwa Profesor Markus ditahan oleh orang-orang kanibal. Secara kebetulan, akhirnya Tommy melihat Bhisma sedang berada di sebuah kali. Dia memanggilnya dan memperingatinya bahwa ada seekor buaya yang sedang mendekatinya. Bhisma segera berlari menuju daratan, namun dia kalah cepat dengan si buaya. Akhirnya Bhisma pun tewas dimakan buaya, bro. Untuk bertahan hidup, suku primitif berburu binatang yang ada di sekitar mereka, seperti biawak, ular, buaya, bahkan orang utan. Yang membuat ngeri adalah mereka membunuhnya dengan cara keji dan memakannya mentah-mentah. Amri dan Rika yang menyaksikan itu sangat ketakutan, tidak menutup kemungkinan merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Suatu hari, suku primitif mendapat buruan seekor buaya. Mereka memotongnya dan memakannya mentah-mentah. Mereka juga memberi Amri dan Rika sepotong daging mentah. Rika yang merasa jijik menolaknya. Namun, untuk bertahan hidup, akhirnya Amri nekat memakan daging mentah itu. Kita kembali pada Tommy yang secara tidak sengaja melihat wanita suku primitif dan dia mengikutinya. Betapa terkejutnya Tommy, ternyata wanita itu dalam kondisi hamil tua. Ternyata para wanita suku primitif yang akan melahirkan harus melakukan proses melahirkannya di luar gua dan dilakukan sendiri. Tommy terus mengikuti wanita itu hingga dia melahirkan seorang anak dan membawanya kembali ke gua mereka. Tommy berhasil masuk ke pintu gua itu dan melihat orang-orang suku primitif sedang menyantap daging mentah. Tommy yang melihat beberapa suku primitif berjalan keluar gua, dia pun segera keluar dan bersembunyi. Sementara Amri menemukan ide dengan sebuah tulang rahang yang masih ada giginya. Dia akan gunakan untuk kabur dari tempat itu. Malamnya Amri pelan-pelan membuka ikatan kurungan itu. Dia dan Rika akhirnya berhasil keluar dari gua dan bertemu dengan Tommy yang masih penasaran ingin melihat lebih dekat suku primitif itu. Namun Amri melarangnya dan segera mengajak pergi Tommy dari tempat itu. Mereka terus berlari menjauh dari orang-orang suku primitif. Mereka bersyukur karena bisa terbebas dari tempat yang mengerikan dan setiap hari selalu dihantui rasa ketakutan. Mereka pun tertawa senang saat melihat sungai yang akan membawa mereka kembali sudah terlihat dari atas bukit. Namun mereka dikejutkan dengan suara orang-orang suku primitif yang rupanya mengejar mereka. Mereka kembali berlari masuk ke dalam hutan. Dalam pelariannya, Rika terjatuh di sebuah kubangan lumpur yang siap menenggelamkannya. Namun Amri dan Tommy berhasil menolongnya. Akhirnya mereka terkepung oleh suku primitif. Amri sadar mereka harus dihadapi. Akhirnya Amri menyuruh Rika dan Tommy lari sejauh mungkin dan Amri menghadapi mereka. Amri terus melawan orang-orang suku primitif itu. Dia berhasil menjatuhkan beberapa orang suku primitif dan melukainya. Sementara Tommy dan Rika yang terus berlari dikejar oleh salah satu orang suku primitif. Dan dia melemparkan tombak kayu dan mengenai perut Tommy. Saat orang itu ingin menghajar Rika, Amri pun muncul dan menyerang orang itu. Dan akhirnya suku primitif itu mati oleh senjatanya sendiri, guys. Kemudian mereka melanjutkan pelarian dalam kondisi terluka. Tommy minta Amri dan Rika untuk meninggalkannya agar tidak menjadi beban mereka. Namun Amri dan Rika menolak. Mereka terus membawa Tommy hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sungai yang akan membawa mereka kembali pulang. Sementara di belakang mereka orang-orang suku primitif sudah semakin dekat. Mereka pun segera menyeberangi sungai. Dan anehnya orang-orang suku primitif itu tidak mengejar Amri, Rika dan Tommy yang sudah berada di seberang sungai. Sepertinya mereka sudah mengenal batas teritorial. Akhirnya mereka pun selamat dan segera pergi dari hutan pedalaman itu. Pergi jauh meninggalkan suku primitif itu. Dan Tommy yang terluka akhirnya tewas. Demikian film berjudul Primitif. Semoga bisa menemani saat santai teman-teman semua. Jangan lupa kopinya diserbut dulu, guys. Terima kasih sudah menonton dan tetap setia menemani saya berngoceh-ngoceh ria. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa dukung channel ini, like, share, dan subscribe. Jumpa lagi di film selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi yang luar biasa. Wassalam.